Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai materi e-commerce, marketing, dan advertising concept. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Next slide. Anggota kelompok kami ada Dito Habib Yuda Mahardika, Febrian Wijanarko, Gustian Rizky Ramadhani, Ibnu Haiban, Ivan Fadila Syakib, Muhammad Rizal Romdoni, dan saya sendiri Winda Diastuti. Next slide. Materi pertama kita memasuki pada fitur utama dari pengguna internet. Next slide. Hal yang paling krusial dalam e-commerce sendiri adalah internet itu sendiri. Di sini kita akan membahas tiga hal yang mempengaruhi akses internet. Yang pertama di sini ada demografi. Demografi sendiri berkaitan dengan tiga aspek, yaitu dari usia, pendapatan, dan pendidikan. Tiga hal tersebut menjadi hal yang krusial dalam akses internet. Kenapa? Karena dari usia, ketika perbedaan internet sendiri identik dengan anak muda. Ketika usia orang itu mulai cenderung lebih tua, biasanya mereka akan kesulitan dalam mengakses internet karena biasanya anak muda yang lebih familiar dalam mengakses internet. Kemudian ada pendapatan. Pendapatan sendiri sangat berpengaruh kepada akses internet kepada lapisan-lapisan masyarakat. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu, akses internet sendiri memiliki biaya yang tidak murah. Pendapatan sendiri sangat berpengaruh. Semakin tinggi pendapatan seseorang, tentunya akses internet yang didapat juga akan semakin mudah. Kemudian selanjutnya ada aspek pendidikan. Kenapa pendidikan itu menjadi aspek yang mempengaruhi akses internet? Karena tingkat pendidikan sendiri, semakin tinggi pendidikan seseorang, maka persepsi orang tersebut juga akan berpikir bahwa internet adalah sesuatu yang memudahkan keseharian. Orang-orang dengan tingkat pendidikan yang rendah biasanya cenderung berpikir bahwa internet itu sesuatu yang uh, tidak praktis dan sulit untuk dikerjakan. Demografi ini sangat berpengaruh pada akses internet. Next slide. Kemudian aspek yang mempengaruhi akses internet juga itu ada akses internet dan koneksi itu sendiri. Dengan adanya faktor-faktor demografis yang kita sebutin tadi, akses internet tidak dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Akibatnya, penggunaan internet dan akses informasi juga terbatas dan tidak bisa menjangkau semua lapisan masyarakat. Karena itu, muncul lagi masalah baru, uh, yaitu sulitnya akses internet. Karena itu, untuk menjawab dari permasalahan tersebut, muncullah yang namanya internet broadband. Apa sih internet broadband? Internet broadband itu adalah jenis koneksi internet yang biasa digunakan di rumah, yang mana kecepatannya dibagi rata sesuai jumlah pengguna atau padatnya pengguna. Kalau yang kita kenal sih biasanya WiFi ya. Kalau dipasang di rumah, itu tuh bakal dipasang sesuai dengan kecepatan Mbps dan itu tuh bisa digunakan untuk wilayah tertentu. Kekurangan broadband ini sih sebenarnya kalaupun gunanya terlalu banyak di satu uh, sektor itu biasanya akan terjadi penurunan kecepatan. Tetapi dengan adanya internet broadband diharapkan itu masih masih bisa menjawab persoalan tentang akses internet. Next slide.
Ini pengertian internet broadband tadi yang udah aku jelasin. Singkatnya WiFi, terus tuh ada keunggulannya. Keunggulannya tadi itu murah internet broadband. Kekurangannya kalau penggunanya banyak berarti kecepatan juga akan menurun. Next slide. Kemudian yang ketiga ada tren penggunaan e-commerce. Pengaksesan informasi sangat mudah dan itu memicu tren e-commerce yang mana saat satu orang berbelanja secara online, orang tersebut akan membagi kebiasaan belanja tersebut kepada orang lain. Gimana sih maksudnya? Kayak kita tahu ya ada istilahnya itu FOMO ketika satu orang melakukan satu hal atau satu kebiasaan dan itu tuh didengar atau diketahui oleh orang lain, biasanya orang lain itu juga akan penasaran dan kayak, "Wah, gimana sih? Itu apa sih?" Biasanya gitu. Karena itu ketika satu orang menggunakan e-commerce, biasanya orang-orang di sekitarnya juga akan ikut menggunakan. Next slide. Nah, e-commerce sendiri kan udah diinformasikan nih misalnya ke aku menggunakan e-commerce terus tuh temanku tahu dan dia pun juga menggunakan. E-commerce sendiri itu punya sarana. Biasanya tuh seperti yang kita kenal, dia ada kayak platformnya kayak Tokopedia, Shopee. Namun kita juga tahu sosial media kayak Instagram juga bisa jadi e-commerce karena bisa memasarkan produk dan juga produk. Kemudian ada Chrome atau website yang mana brand tersebut bisa membuat lamannya sendiri atau produknya sendiri gitu. Next slide. Kemudian di sini ada fitur-fitur ads. Yang pertama ada video ads, sponsor ads, sponsorship ads, kemudian ada advertising network, sama banner ads. Kalau yang video ads itu iklan yang dikemas dalam format video, biasanya online atau offline. Kalau offline biasanya sih cenderung di billboard gitu. Tapi kalau internet atau online biasanya itu ditemui pada platform kayak YouTube, Instagram, atau TikTok. Bentuk videonya sih biasanya berupa storytelling mengenai produk tersebut. Kemudian ada sponsorship ads. Sponsorship marketing atau ads ini merupakan strategi pemasaran sebagai cara promosi produk atau layanan dengan mendanai atau membayar untuk menjadi bagian dari suatu kegiatan atau event. Pihak penyelenggara akan membalas jasa dengan menampilkan logo produk atau melakukan promosi ketika kegiatan berlangsung. Biasanya sih kalau kita bekerja sama sama suatu brand, kita sedang menyelenggarakan suatu event dan kita disponsori suatu produk apa brand, biasanya kita akan mencantumkan logo dari brand tersebut, entah itu di awal kegiatan kita, di akhir atau promosi secara lewat MC-nya gitu. Kemudian di sini ada advertising network. Advertising network atau ads dilansir dari Balance SMB, itu adalah sebuah upaya untuk menarik perhatian pelanggan atau klien. Biasanya lewat personal selling, publisitas, merchandising, direct mail, pameran, dan promosi penjualan dengan cara yang. Kemudian di sini ada banner ads. Banner ads ini iklan digital yang ditampilkan di header, footer, atau sidebar situs web. Bisnis yang ingin brand awareness-nya uh, naik biasanya akan menggunakan banner ads. Biasanya akan menggunakan banner ads. Selain empat cara atau fitur ini, biasanya sih marketing akan mengkombinasikan uh, empat ini sama metode-metode yang lain untuk lebih maksimal dalam pemasarannya dan bisa menjangkau semua segmentasi pasar. Next slide.
Kemudian di sini kita akan bicara mengenai multi-channel marketing. Multi-channel marketing sendiri diartikan sebagai pendekatan terorganisasi antara media tradisional dan digital untuk pemasaran. Biasanya sih multi-channel marketing itu ada empat ini ya, ada yang situs web, pemasaran online, pemasaran sosial, sama pemasaran offline. Situs web sendiri itu kayak yang aku sebutin tadi, biasanya brand punya situs webnya sendiri, misalnya kayak Charles Cat punya websnya sendiri, itu mereka bisa ngejualin produk. Di situ tuh lengkap, ada ngejualin produk, kayak detail produk, tapi website mereka sendiri. Kemudian di sini ada pemasaran online yang kedua, itu biasanya mempromosikan produk mereka secara online, misalnya kayak lewat notifikasi email. Gitu. Kemudian ada pemasaran sosial, itu biasanya mempromosikan produknya lewat sosial media kayak Instagram, TikTok, Facebook, sosial media gitu. Kemudian yang pemasaran offline, ini lebih ke arah tradisional, eh, biasanya memasarkan lewat acara-acara offline atau event-event gitu. Misalnya ada suatu pameran nih, atau kayak booth atau tenan gitu. Biasanya mereka akan datang ke acara offline tersebut dan mempromosikannya secara luring. Dan kayak jualan produk, terus kayak ngedatengin orang, ini produknya, ngasih tester, gitu. Multi channel marketing ini sangat sangat krusial ya, karena apa? Karena dia ngegabungin marketing secara tradisional dan secara online. Yang mana hal tersebut sangat bagus dalam artian kita bisa menjangkau semua segmentasi pasar, dan pelanggan pun bisa mendapatkan eh, apa ya, kayak experience belanja yang berbeda dari sesuai kebutuhan mereka, entah itu offline maupun online. Biar mereka juga bisa berinteraksi dengan brand itu secara mudah. Next slide. Bab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya izin untuk ambil alih. Jadi selanjutnya itu ada konsep dasar dari perilaku konsumen dan keputusan pembelian. Boleh di next. Oke, yang pertama itu ada pengertian perilaku konsumen menurut para ahli. Jadi yang pertama itu saya mengambil dari Kotter and Keller yang dikeluarkan pada tahun 2016. Jadi menurut Kotter dan Keller ini perilaku konsumen itu adalah studi yang membahas mengenai bagaimana tindakan individu, organisasi, dan kelompok dalam membeli, memilih, dan menggunakan ide dari suatu produk maupun jasa dalam memuaskan kebutuhan dan keinginannya sehari-hari. Dan itu dilakukan oleh konsumen atau pelanggan. Dan yang kedua itu menurut Sadikin pada tahun 2020. Jadi Sadikin ini mengungkapkan bahwa perilaku konsumen ini adalah interaksi dinamika yang muncul karena pemikiran, perasaan, tingkah laku yang dilakukan masing-masing konsumen atau target kelompok konsumen dengan hubungan sosial yang luas dan berubah-ubah. Dan yang ketiga itu menurut Malau pada tahun 2017. Jadi perilaku konsumen ini merupakan tingkah laku tentang individu, kelompok, atau organisasi dalam proses di mana mereka menggunakan, di mana mereka itu bisa menggunakan untuk memilih, mengamankan, menggunakan, dan membuang produk, jasa, pengamalan, atau ide untuk kepuasan terhadap kehidupannya sehari-hari. Jadi, perilaku konsumen ini adalah studi mengenai tingkah laku dan dinamika, di mana interaksi itu muncul karena tindakan yang dilakukan oleh individu, organisasi, kelompok target pasar dalam memilih, membeli, dalam memuaskan suatu barang, jasa, ide, atau produk lainnya dalam rangka untuk memenuhi keinginan dan kebutuhannya sehari-hari. Oke, boleh di next.
Oke, selanjutnya ada pengertian keputusan pembelian. Di sini saya mengambil dari tiga ahli juga. Yang pertama itu ada dari Kotler and Armstrong pada tahun 2008. Jadi Kotler and Armstrong ini menyatakan bahwa keputusan pembelian merupakan membeli merek yang paling disukai dari berbagai alternatif yang ada. Tapi ada dua faktor bisa berada antara niat si konsumen ini dari pembelian dan keputusan pembelian. Faktor pertama adalah sikap orang lain dan faktor kedua adalah faktor di mana itu menjadi situasional. Lalu yang kedua ada menurut Peter and Olson pada tahun 2000. Jadi keputusan pembelian itu adalah proses pengkombinasian pengetahuan untuk mengevaluasi antara dua atau lebih perilaku alternatif dan memilih salah satu di antaranya. Itu menurut Peter and Olson. Dan yang terakhir menurut Kotler pada tahun 2011, jadi keputusan pembelian ini adalah tindakan di mana dari si konsumen ini ingin membeli atau tidak terhadap suatu produk atau jasa gitu. Dari berbagai faktor yang mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian untuk suatu produk atau jasa. Biasanya konsumen ini selalu mempertimbangkan dari segi kualitas, harga, atau produk yang sudah ada sebelumnya atau yang sudah dia kenal sebelumnya atau yang sudah dikenal oleh masyarakat sebelumnya. Oke, jadi keputusan pembelian ini diambil melalui beberapa perhitungan dan pertimbangan alternatif. Sebelum pilihan dijatuhkan, ada beberapa tahap yang mungkin akan dilalui oleh si pembuat keputusan. Jadi proses keputusan pembelian yang spesifik ini terdiri dari urutan kejadian, yaitu dari pengenalan masalah kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian. Oke, boleh di next. Oke, yang pertama, yang selanjutnya adalah pentingnya memahami pengambilan keputusan. Jadi yang pertama itu memenangkan persaingan. Jadi dengan memahami kebiasaan membeli yang dilakukan oleh konsumen ini, para pelaku bisnis itu biasanya punya chance atau punya kesempatan untuk mengembangkan inisiatif terhadap penjualannya atau pemasarannya yang dilakukan bisa dilakukan secara unik gitu. Melalui cara ini konsumen biasanya tertarik untuk membeli produk karena lebih beda dari yang dilakukan oleh kompetitor atau pesaingnya gitu. Itu menyebabkan bisnis ini bisa memenangkan di antara kompetitor-kompetitor lainnya. Lalu yang kedua itu memberikan informasi berbasis kebutuhan pelanggan. Jadi kita bisa menggunakan proses pengambilan keputusan konsumen sebagai panduan untuk melakukan kampanye pemasaran, peluncuran produk atau iklan, dan lain-lain. Jadi proses ini akan mendorong si pelaku usaha ini untuk mengetahui seperti mengetahui kebutuhan konsumen, terus mendorong untuk memilih channel penjualan yang bisa digunakan untuk memasarkan produk si penjual barang atau jasa tersebut atau pelaku bisnis tersebut. Dan yang ketiga adalah mengetahui tentang bahan pertimbangan konsumen ini sebelum menentukan produk yang akan dibeli. Biasanya kan kalau konsumen tuh pasti menilai dari desain, harga, atau kualitas produk dan lain-lain. Terus yang ketiga itu meningkatkan basis pelanggan dan penjualan. Jadi ketika meninjau proses pengembalian keputusan konsumen dan menentukan metode paling efektif bagi konsumen, jadi secara tidak langsung itu kita bisa meningkatkan penjualan produk dan memperluas basis kepada pelanggan atau konsumen gitu. Jadi jika kita memahami bagaimana cara pelanggan merasakan jadi jika kita bisa memahami gimana sih cara konsumen atau pelanggan ini bisa merasakan kebutuhannya gitu dalam sehari-hari, kita bisa memberikan pemasaran atau metode distribusi yang lebih relevan atau yang lebih pas untuk para konsumen yang membutuhkan barang atau jasa tersebut. Oke, boleh di next.
Oke, selanjutnya ada proses pengambilan keputusan konsumen. Jadi ini dibagi menjadi 5. Yang pertama itu membutuhkan pengakuan. Jadi eh, kita ini dengan cara mengenali kebutuhan yang terjadi saat konsumen mendefinisikan gitu tentang kebutuhannya. Ketika itu suatu bisnis bisa menentukan kapan target pasarnya ini bisa dijamah atau didapatkan gitu. Mereka bisa memulai mengembangkan kebutuhan atau keinginan dengan memanfaatkan peluang yang ideal untuk mengiklankan produknya terhadap konsumen atau pelanggan yang sedang membutuhkan produknya gitu. Lalu yang kedua, pencarian informasi. Jadi pada pencarian informasi ini adalah proses di mana keputusan pembelian cenderung berubah secara signifikan atau terus-menerus gitu. Ini terjadi karena konsumen itu semakin banyak membutuhkan informasi tentang produk yang bisa memuaskan kebutuhan gitu. Informasi ini bisa diperoleh dari rekomendasi orang yang memiliki pengalaman produk atau yang pernah beli produk tersebut sebelumnya gitu. Eh, jadi pada proses ini konsumen cenderung mempertimbangkan terhadap risiko untuk menyiapkan daftar fitur merek tertentu. Hal ini dilakukan karena banyak orang yang tidak ingin menyesali keputusan pembeliannya. Eh, Terus informasi produk dan layanan itu bisa diperoleh dari beberapa sumber juga gitu. Contohnya dari sumber komersil. Yang pertama itu contohnya iklan. Eh, Terus ada promosi, kampanye, atau proses pengemasan produk dengan tenaga penjualan lainnya gitu. Terus yang selanjutnya ada sumber pribadi. Jadi kebutuhan konsumen itu didiskusikan biasanya ke orang-orang terdekatnya atau teman-teman dekatnya yang memberikan rekomendasi produk untuk balik lagi seperti yang tadi saya jelaskan agar si konsumen ini merasa bahwa dia tidak membeli barang yang salah gitu. Lalu yang terakhir ada sumber publik itu biasanya bisa dijamah dari majalah, surat kabar atau radio gitu. Lalu yang ketiga ada evaluasi alternatif. Jadi pada evaluasi alternatif ini melibatkan evaluasi yang beragam terhadap alternatif yang tersedia di pasar yang terjadi gitu. Jadi pelanggan akan memilih produk yang bisa memuaskan kebutuhan mereka dan mencari opsi terbaik dari produk yang tersedia dan yang sedang mereka cari gitu. Jadi evaluasi alternatif ini bisa didasarkan pada beragam faktor. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan juga, contohnya itu pasti konsumen eh, akan menilai dari harganya, kualitasnya, atau ulasan produknya itu akan mengubah cara pandang konsumen untuk mencari alternatif lain biasanya kalau misalkan dia tuh merasa kurang cocok terhadap suatu produknya. Lalu yang keempat ada keputusan pembelian. Jadi pada keputusan pembelian ini ketika semua tahapan sebelumnya sudah dilalui, pelanggan itu biasanya memutuskan untuk melakukan keputusan pembelian. Jadi pada proses keputusan pembelian ini, konsumen sudah mengevaluasi semua fakta sampai pada kesimpulan logis berdasarkan pengaruh kampanye pemasarannya. Jadi pengalaman pribadi dan hubungan emosional pelanggan itu biasanya terjadi pada keputusan pembelian ini. Biasanya konsumen akan berpikir secara logis dan melalui pengalaman yang sudah dia dapatkan dari temannya, dari orang-orang terdekatnya di saat membeli produk tersebut, bagaimana gitu. Lalu yang terakhir ada perilaku pasca pembelian. Jadi pembelian produk dilanjutkan dengan melakukan evaluasi pasca pembelian yang mengacu pada analisis. Jadi apakah produk ini eh, baik baik bagi konsumen atau tidak gitu. Jika produk yang ditawarkan bisa memenuhi harapan pelanggan, mereka bisa mempengaruhi konsumen lainnya untuk membeli produk tersebut. Hal ini biasanya terjadi hal ini biasanya bisa terjadi ketika si konsumen ini merasakan pengalaman yang positif gitu dari tindakan pembelian tersebut. Oke, boleh di next.
Oke, selanjutnya ada faktor-faktor independen atau yang mempengaruhi terhadap pengambilan keputusan konsumen pada pembelian. Jadi di sini terbagi menjadi 6. Yang pertama itu ada kemudahan akses. Jadi pada kemudahan akses ini jadi faktor pertamanya gitu, yang dapat mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli suatu barang. Jadi konsumen biasanya eh, dipengaruhi dari kemudahan dalam dia mengakses toko tersebut atau produk tersebut. Jadi faktanya yang kita tahu tuh biasanya kalau kita lagi memilih toko online itu biasanya kita pasti nyari informasi yang lebih gampang dijamah atau yang lebih mudah diakses gitu. Biasanya yang kayak gitu kita lebih cepat untuk menentukan pilihan juga. Eh, Itulah sebabnya faktor kemudahan akses ini termasuk faktor independen dari keputusan konsumen dalam melakukan pembelian. Jadi yang kedua ada tampilan toko atau produk. Jadi faktor kedua yang didapat untuk mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli produk adalah tampilan dari toko atau produk itu sendiri. Sebagai gambaran sederhana, contohnya kayak seseorang gitu dia mengunjungi sebuah kafe gitu. Nggak semua konsumen tuh melulu eh, ke kafe karena kualitas kopi atau makanan yang ada di sana. Tapi kadang-kadang ada juga konsumen atau pelanggan yang ke tempat kopi, dia tuh nyari view-nya dari tempat kopi tersebut. Karena nggak semua tempat kopi bisa menghadirkan view yang bagus dan nggak semua tempat kopi tuh menghadirkan rasa kopi yang enak juga. Itulah kenapa tampilan toko atau produk menjadi faktor yang sangat mempengaruhi juga terhadap keputusan konsumen pada pembelian. Lalu yang ketiga itu ada informasi yang jelas. Jadi hal lainnya yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen adalah kejelasan informasi yang ditampilkan. Jadi mungkin kita pernah berbelanja online, misalnya kemudian menemukan sebuah produk yang ingin dibeli, namun saat ingin mencari tahu lebih detail tentang produk tersebut, termasuk ketersediaan produk, ternyata informasinya tuh nggak jelas gitu, nggak lengkap, setengah-setengah. Nggak ada sama sekali bahasanya eh, yang menjelaskan tentang produk tersebut secara detail gitu. Eh, atau biasanya bahasa yang dipakai oleh si pelaku bisnis tersebut terlalu berbelit-belit, jadi kadang sulit dimengerti oleh konsumen atau pelanggan. Itu biasanya juga menjadi suatu faktor yang sangat amat mempengaruhi terhadap konsumen dalam melakukan keputusan pembelian pada pembelian produk atau barang tersebut. Oke, selanjutnya ada harga produk yang terjangkau. Jadi di poin keempat ini faktor yang juga sangat penting dan mempengaruhi terhadap pengambilan keputusan konsumen terhadap pembelian itu. eh, jadi membuat keputusan ini biasanya konsumen membuat keputusan untuk membeli barang yang harganya itu biasanya terjangkau. Meski begitu, harga yang terjangkau ini kadang-kadang juga bukan berarti bukan berarti harus murah ya. Jadi harga yang terlalu murah kadang juga bikin konsumen meragukan kualitas dari produknya. Kayak kita kan biasanya suka menemukan juga tuh di banyak platform e-commerce yang dimana dia biasanya naruh harga murah banget, kayak barang apa yang harganya harusnya berapa, dia ternyata naruh di situ cuma berapa rupiah gitu. Itu biasanya yang datang barangnya scam. Nah, itu biasanya di situ konsumen bakal memikirkan lagi secara logis, dan itu menyebabkan kenapa harga produk yang terjangkau ini termasuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap pengambilan keputusan konsumen. Dan yang kelima ada review konsumen. Jadi review konsumen ini juga sangat penting gitu. Jika ulasan atau testimoni konsumen baik, maka semakin besar peluang suatu bisnis bisa mendapatkan konsumen dengan mudah gitu. Sebaliknya, jika banyak ulasan buruk, maka konsumen tuh kadang juga males buat
jangankan untuk beli, kadang-kadang untuk ngelihat aja itu udah langsung bakal males gitu. Kalau tentang review yang buruk itu di suatu bisnis gitu. Lalu yang terakhir ada promosi menarik dan pelayanan yang berkualitas. Jadi hal terakhir yang dapat mempengaruhi keputusan konsumen ketika membeli produk adalah promosi yang menarik dan pelayanan yang berkualitas. Ada banyak contoh promosi yang berhasil membuat konsumen membeli suatu produk. Contohnya itu promo-promo seperti gratis ongkir. Kan kayak kita biasanya eh, bahkan ada event salah satu platform e-commerce tuh atau banyak sih sebenarnya platform e-commerce yang biasanya tuh dia bikin event kayak 11-11 atau 12-12 itu di situ tuh biasanya gratis ongkir dan di situ biasanya konsumen tuh tertarik untuk membeli suatu barang karena dia tuh berpikir bahwa ongkir aja nih nggak harus bayar jadi dia untuk menentukan keputusan pembeliannya itu nggak mikir dua kali biasanya kalau kayak gitu. Lalu ada gratis hadiah tertentu, terus ada diskon, cashback, terus ada voucher dan promo-promo lainnya. Itu sangat berpengaruh pada keputusan konsumen dalam melakukan pembelian keputusan dalam melakukan pengambilan keputusan terhadap pembelian gitu. Sementara itu untuk pelayan yang berkualitas, jadi pelayanan yang berkualitas ini bisa berupa respon penjual yang baik atau cepat. Biasanya ketika pembeli menjawab dan menjelaskan pertanyaan atau keluhan dengan baik gitu, maka hal ini akan membuat sorry. Jadi kalau misalkan si pelaku bisnis ini atau si seller ini biasanya ngejelasin kepada konsumen secara baik atau jelas gitu tentang suatu produknya, itu biasanya itu membuat si konsumen ini menjadi nyaman dan semakin yakin untuk membeli produk yang dia inginkan gitu. Karena kan pasti kalian juga pernah ngalamin kayak kalian lagi mau beli barang, terus tiba-tiba sellernya ini kayak responnya lama atau responnya bikin males gitu kadang-kadang. Makanya banyak di e-commerce, di toko-toko e-commerce juga biasanya ada yang reviewnya buruk tuh dia nge-review kayak sellernya kurang ramah kayak gitu-gitu. Oke, boleh di next. Oke, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, materi selanjutnya adalah konsumen berperilaku online. Jadi next. Di sini kita ada latar belakangnya dulu. Kemajuan teknologi saat ini membuat perilaku konsumen sudah mengarah ke arah digital. Lalu terjadinya pandemi COVID-19 secara tidak langsung memberi efek positif pada pola transaksi konsumen. Belanja online menjadi tren belanja baru karena efek dari kebijakan pemerintah yang memberi himbauan seperti social distancing serta penerapan PSBB membuat mobilitas orang untuk belanja di keluar rumah menjadi terbatas. Pada kondisi dan situasi yang dialami oleh masyarakat, saat ini khususnya mahasiswa, membawa mereka kepada hal yang sebelumnya belanja online hanya menjadi pilihan, tapi sekarang sudah menjadi kebutuhan. Digitalisasi sudah menjadi teknologi yang dapat memudahkan kegiatan manusia dalam segala lini kehidupan, termasuk belanja. Hal itulah yang menjadi faktor perubahan konsumen dan terjadi pada masa pandemi saat ini. Pendukung perubahan perilaku konsumen pada masa pandemi adalah terdiri dari banyaknya kontribusi layanan online yang menawarkan berbagai kemudahan untuk mendukung kegiatan konsumen dalam berbelanja online. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa terjadi perubahan besar pada perilaku konsumen saat sedang berbelanja. Ready next. Nah, perubahan perilaku yang pertama itu adalah konsumen cenderung fokus pada harga. Menurut McKinsey, ketika berada di tengah krisis, konsumen cenderung mengutamakan harga yang lebih murah. Dalam situasi normal, konsumen biasanya mengutamakan nilai ketimbang harga. Namun di saat krisis, konsumen memerlukan alasan yang kuat untuk membeli sesuatu dengan harga yang tinggi. Khususnya bagi penjual, solusinya yaitu kecenderungan konsumen untuk membeli harga yang lebih murah ini perlu menjadi perhatian penjual, produk branded atau harganya yang mahal. Saat ini mengadakan diskon menjadi sebuah keharusan bila merek lebih daripada merek lain. Cara lain yakni dengan meningkatkan kualitas atau menawarkan add value.
Menawarkan produk bundle juga dapat membantu ketertarikan untuk membeli produk tersebut. Boleh di next. Nah, perubahan perilaku yang kedua ini adalah pola belanja konsumen terpusat pada jenis produk tertentu. Semenjak kemunculan COVID-19, terutama saat diberlakukannya social distancing, masyarakat lebih cenderung membeli kebutuhan pokok dan apapun yang dibutuhkan di rumah mereka. Beberapa produk yang saat itu menjadi prioritas bagi konsumen, yakni bahan-bahan makanan, khususnya yang tahan lama, dan juga suplai-suplai medis, termasuk masker dan juga hand sanitizer. Namun, kebutuhan sekunder seperti alat-alat rumah tangga juga masih banyak dicari. Nah, khususnya bagi penjual, penjual barang-barang non-primer sebaiknya mempertimbangkan untuk menyertakan kebutuhan pokok ke dalam daftar produk yang mereka jual. Dan apabila ini sudah dilakukan, maka diskon dan penambahan yang perlu dilakukan untuk mengubah keputusan pembeli konsumen. Restoran, kafe, serta rumah makan harus fokus pada pelayanan takeaway dan delivery. Bisnis airline dapat beralih menyediakan jasa ekspedisi, sementara perhotelan bisa melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan bisnis restoran. Boleh di next. Boleh di next. Nah, perubahan perilaku yang selanjutnya adalah konsumen dari berbagai generasi memilih belanja online. Semenjak COVID-19, gerai retail sudah mulai sepi pengunjung, dan setelah PSBB diberlakukan, retail terpaksa harus menutup gerainya di berbagai pusat perbelanjaan untuk sementara waktu. Daya beli masyarakat mungkin mulai menurun, tapi bukan berarti produk retail seperti pakaian, jasa, dan perhiasan akan kehilangan permintaan. Khususnya bagi penjual, solusinya adalah retail dapat tetap bertahan dengan menjual produknya secara online. Eh, Pihak perusahaan bisa membuat eh, marketing dan lakukan retargeting untuk meningkatkan pembelian berulang. Pihak retailer juga perlu memperluas target audiensnya, misalnya yang hanya menargetkan generasi Y dan Z, sekarang juga bisa menargetkan generasi X. Karena saat ini semua orang beralih ke belanja online, tak peduli apapun, tak peduli berapapun usianya. Saya beli di next. Nah, yang terakhir ada konsumen berbelanja secara kolektif. Salah satu tren yang kembali muncul akibat dari pandemi COVID-19 adalah group buying. Istilah ini merujuk pada daya beli konsumen untuk membeli produk secara kolektif demi mendapatkan diskon. Konsumen lebih milih untuk membeli produk dengan harga yang lebih murah, namun dalam jumlah banyak. Oke, beli di next. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Oke, terima kasih. Untuk materi selanjutnya ada pemasaran digital. Boleh di next. Adapun pengertian pemasaran digital adalah proses mempromosikan produk atau layanan menggunakan media digital seperti internet, perangkat mobile, dan platform media sosial. Ini melibatkan penggunaan berbagai strategi dan teknik untuk mencapai audiens target, membangun kesadaran merek, meningkatkan keterlibatan, dan mendorong konversi. Pemasaran digital mencakup berbagai saluran seperti mesin pencari, media sosial, email, situs web, iklan berbayar, dan konten digital. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan interaksi yang bermakna dengan konsumen potensial secara online, serta untuk mengukur dan menganalisis kinerja kampanye secara terus-menerus untuk memperbaiki strategi pemasaran di masa mendatang. Boleh di next. Selanjutnya ada strategi umum pemasaran digital. Yang pertama ada search engine optimization, yaitu proses atau praktik untuk meningkatkan visibilitas dan perangkat sebuah situs web di hasil pencarian organik mesin pencarian seperti Google. Tujuannya adalah agar situs web tersebut muncul di posisi teratas pada halaman hasil pencarian, sehingga dapat meningkatkan lalu lintas pengunjung dan potensialnya untuk mendapatkan konversi atau interaksi dari pengguna. Selanjutnya ada pemasaran konten, yaitu strategi untuk menciptakan, membagikan, dan mempromosikan konten
yang relevan dan berharga untuk menarik dan mempertahankan audiens target. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesadaran merek, membangun otoritas dalam industri, dan menghasilkan leads atau konversi untuk bisnis. Pemasaran konten membutuhkan pendekatan yang strategis dan terintegrasi untuk memastikan konten yang dihasilkan efektif dalam mencapai tujuan bisnis dan memenuhi kebutuhan audiens target. Untuk selanjutnya ada media sosial. Berinteraksi dengan audiens Anda melalui platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan LinkedIn. Ini melibatkan pembuatan konten yang menarik, berbagi informasi tentang produk atau layanan, dan berpartisipasi dalam percakapan yang relevan. Dengan menerapkan strategi media sosial yang efektif, dapat memanfaatkan potensi besar dari platform media sosial untuk meningkatkan visibilitas merek, membangun hubungan dengan audiens, dan mencapai tujuan pemasaran digital. Yang selanjutnya ada email marketing, yaitu mengirimkan email kepada pelanggan atau prospek untuk mempromosikan produk atau layanan, memberikan informasi tentang penawaran khusus, atau mengirimkan konten yang bermanfaat. Email marketing efektif ketika dilakukan dengan segmentasi yang baik dan konten yang relevan. Dan yang terakhir ada strategi pemasaran influencer. Influencer memainkan peran penting dalam pemasaran digital dengan memanfaatkan kehadiran online mereka untuk mempromosikan merek, produk, atau layanan kepada audiens mereka. Bekerja sama dengan influencer atau tokoh terkenal di media sosial untuk mempromosikan produk atau layanan. Ini bisa meningkatkan kesadaran merek dan kredibilitas Anda di antara pengikut influencer tersebut. Boleh di next. Untuk selanjutnya ada beberapa cara pemasaran digital digunakan. Yang pertama ada meningkatkan kesadaran merek. Melalui konten yang relevan dan menarik serta promosi melalui berbagai saluran digital, pemasaran digital membantu meningkatkan kesadaran merek di antara audiens target. Dengan menerapkan strategi yang tepat dan terus-menerus mengukur serta mengoptimalkan upaya, dapat meningkatkan kesadaran merek di lingkungan digital dan membangun hubungan yang kuat dengan audiens. Yang selanjutnya ada meningkatkan trafik situs web. Dengan menggunakan SEO, iklan berbayar, dan pemasaran konten, pemasaran digital membantu meningkatkan jumlah pengunjung ke situs web perusahaan. Dengan menerapkan kombinasi strategi pemasaran digital yang efektif dan terus-menerus mengoptimalkan upaya berdasarkan analisis dan feedback, dapat meningkatkan trafik situs web dan mencapai tujuan pemasaran digital. Yang selanjutnya ada peningkatkan konversi. Meningkatkan konversi dalam pemasaran digital adalah tujuan utama untuk mengubah pengunjung situs web atau audiens media sosial menjadi pelanggan atau klien. Dengan mengoptimalkan pengalaman pengguna, mengarahkan konversi yang lebih berkualitas, dan menggunakan teknik pemasaran berbasis data. Pemasaran digital dapat meningkatkan tingkat konversi seperti penjualan atau langganan. Untuk yang terakhir ada interaksi dengan pelanggan. Melalui media sosial, email marketing, dan platform komunikasi digital lainnya, pemasaran digital memungkinkan perusahaan untuk berinteraksi langsung dengan pelanggan, menjawab pertanyaan, memberikan dukungan, dan memperkuat hubungan. Boleh di next. Selanjutnya ada alat periklanan. Boleh di next. Pengertian alat periklanan. Alat periklanan merujuk pada berbagai jenis sarana atau platform yang digunakan untuk menampilkan iklan kepada target audiens. Ini mencakup berbagai media dan teknologi yang digunakan untuk menyampaikan pesan iklan kepada konsumen. Alat periklanan memungkinkan pengiklan untuk menjangkau audiens mereka secara luas atau tersegmentasi, serta mengukur dan melacak kinerja iklan mereka dengan lebih baik. Alat periklanan ini dapat digunakan secara terpisah atau digabungkan dalam kampanye pemasaran yang lebih kompleks dan terintegrasi. Tujuan utama dari penggunaan alat periklanan adalah untuk meningkatkan kesadaran merek, mempengaruhi perilaku konsumen, dan mendorong tindakan yang diinginkan seperti pembelian produk atau layanan. Boleh di next.
Selanjutnya ada contoh dari alat periklanan. Yang pertama ada iklan pencarian. Iklan yang muncul di hasil pencarian mesin pencari seperti Google atau Yahoo. Pengiklan membayar ketika pengguna melakukan klik pada iklan mereka yang muncul dalam hasil pencarian tertentu. Tujuan dari iklan pencarian adalah untuk meningkatkan visibilitas dan lalu lintas situs web, serta mendapatkan konversi seperti klik, pendaftaran, atau pembelian produk. Yang selanjutnya ada iklan display, yaitu iklan grafis atau visual yang ditampilkan di situs web atau aplikasi. Ini dapat berupa banner, pop-up, atau iklan interstitial yang muncul saat navigasi pengguna. Dalam konteks alat periklanan, iklan display merupakan salah satu komponen utama yang digunakan untuk mempromosikan produk, layanan, atau merek. Yang selanjutnya ada iklan video. Iklan video adalah bentuk iklan digital yang menggunakan konten video untuk menyampaikan pesan promosi kepada audiens. Iklan yang disiarkan dalam format video, baik itu sebagai iklan praputar di platform video online seperti YouTube, iklan in-stream di platform media sosial, atau iklan yang disematkan di situs web. Selanjutnya ada iklan sosial media. Iklan yang disiarkan di berbagai platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok. Ini dapat berupa iklan teks, gambar, video, atau karusel yang ditampilkan di umpan berita atau halaman profil pengguna. Untuk contoh yang terakhir adalah iklan natif, yaitu iklan yang disesuaikan dengan konten dan pengalaman pengguna di platform tertentu sehingga terlihat lebih alami dan tidak terganggu. Misalnya, iklan artikel yang disajikan di antara artikel yang relevan di situs web berita. Boleh di next. Selanjutnya ada strategi alat periklanan. Yang pertama, penargetan yang tepat, yaitu identifikasi audiens target Anda dengan baik dan gunakan alat periklanan yang sesuai dengan profil dan preferensi mereka. Ini dapat mencakup penggunaan iklan berbayar dengan targeting demografis, geografis, atau perilaku yang spesifik. Yang kedua ada integrasi multi-channel, yaitu menggabungkan beberapa jenis alat periklanan untuk menciptakan kampanye yang terintegrasi dan holistik. Misalnya, kombinasikan iklan pencarian dengan iklan sosial media untuk mencapai audiens yang lebih luas dan meningkatkan keterlibatan. Yang ketiga ada personalisasi konten, yaitu gunakan data dan analisis untuk membuat konten yang disesuaikan dengan kebutuhan dan minat individu dari audiens Anda. Ini dapat meningkatkan daya tarik dan relevansi iklan Anda serta meningkatkan tingkat konversi. Yang terakhir ada analisis dan pemantauan kinerja. Lakukan pemantauan dan analisis terus-menerus terhadap kinerja iklan Anda menggunakan alat analitik digital. Identifikasi apa yang berhasil dan apa yang tidak berhasil, lalu optimalkan strategi berdasarkan temuan tersebut untuk mencapai hasil yang lebih baik di masa yang mendatang. Boleh di next. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya akan memasuki ke materi teknologi utama yang mendukung pemasaran online. Oke, pengertian pemasaran online. Menurut Marwan, pemasaran online adalah usaha perencanaan kiat-kiat untuk menjual produk secara online. Strategi tersebut nantinya akan menghasilkan profit jika dilakukan dengan baik. Yang paling utama adalah kepuasan konsumen karena promosi online hanya mengandalkan visual. Kemudian pemasaran online menurut Café, yaitu segala bentuk promosi produk ataupun jasa melalui internet. Penjualan online ini dapat dilakukan dengan menggunakan jasa iklan online atau membuat toko di platform online. Sedangkan menurut Kotler, mengartikan pemasaran sebagai sebuah proses untuk melakukan penjualan online. Proses tersebut terdiri dari pembuatan, penawaran, serta penjualan produk, baik online atau offline. Arti pemasaran sama saja, yang membedakan hanyalah medianya. Jadi dapat disimpulkan dari pendapat para ahli bahwa pemasaran online yakini jenis pemasaran yang melibatkan penggunaan sumber daya online untuk mempromosikan perusahaan, produk, dan layanannya untuk menghasilkan arahan, mengarahkan trafik, dan meningkatkan penjualan. Boleh di next. Oke. Tujuan pemasaran online. Yang pertama ada membangun merek. Saat ini hampir setiap orang memiliki akses ke smartphone dan internet.
Hal ini semakin memudahkan orang untuk mencari apa saja dengan cepat dan kapan saja. Meskipun internet telah membuat dunia menjadi tempat yang lebih terhubung daripada sebelumnya. Hal itu tidak berarti bahwa pasar pesaing sekarang menjadi lebih besar. Membangun merek sama dengan menciptakan identitas, persona, atau bahkan wajah bisnis. Dari slogan, font, warna, dan logo, merek adalah segalanya yang mewakili bisnis. Selanjutnya, ada meningkatkan traffic yang berkualitas. Meningkatkan traffic yang berkualitas berarti menetapkan tujuan untuk fokus pada pemasaran media sosial, strategi public relation digital, dan cara baru untuk menarik pelanggan baru baik online maupun offline. Melalui SEO dan pemasaran internet, tidak hanya meningkatkan peringkat pencarian Google, tetapi juga menemukan cara baru dan menarik di mana dapat memanfaatkan audiens baru. Pastikan untuk meneliti audiens secara online dan cara menjangkau audiens yang tepat melalui saluran yang sesuai. Kemudian ada meningkatkan pendapatan. Bisnis sejatinya berfungsi sebagai pemecah masalah dan melalui ini mereka dapat menghasilkan pendapatan. Memiliki sasaran pemasaran yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan berarti harus menghubungkan berbagai tujuan bisnis. Di satu sisi, upaya pemasaran digital perlu diselaraskan untuk memastikan tim penjualan dapat menjangkau lebih banyak klien dengan lebih cepat, lebih mudah, dan menutup transaksi lebih cepat. Memiliki tujuan pemasaran digital yang kuat untuk meningkatkan pendapatan juga berarti sedang membangun strategi yang akan menarik pelanggan baik online maupun offline. Yang terakhir ada membangun reputasi online. Melalui pembangun merek seperti yang telah disebutkan, dan membangun reputasi akan dapat melihat bagaimana reaksi pelanggan terhadap apa yang dilakukan dan melakukannya. Membangun reputasi juga penting untuk bisnis yang belum tentu memiliki kehadiran online. Dengan menawarkan layanan dalam toko yang bagus dan berbagai produk untuk dipilih, melalui upaya pemasaran digital dapat menghubungkan diri dengan basis pelanggan. Ini adalah saluran yang dimiliki dengan pengikutnya dan dapat mempertahankan klien yang membayar dalam jangka panjang. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada cara menetapkan tujuan pemasaran online. Yang pertama, pilih target audience. Langkah ini dalam menetapkan tujuan adalah memilih audiens target. Ini melibatkan pemahaman siapa yang ingin Anda jangkau dan mengapa mereka tertarik dengan produk atau layanan. Setelah Anda mengidentifikasi audiens target, perlu menentukan jenis konten apa yang akan menarik mereka. Hal ini mungkin melibatkan analisis persaingan dan mencari tahu apa yang membuat konten mereka berhasil. Yang kedua, rencanakan strategi konten. Setelah tahu siapa yang ditargetkan dan jenis konten yang akan bekerja paling baik, langkah selanjutnya adalah merencanakan konten yang sebenarnya. Langkah ini bisa dilakukan melalui pembuatan artikel, membuat video, dan mengembangkan profil media sosial yang melayani audiens target. Pentingnya untuk menjaga konten tetap segar dan menarik sehingga orang akan terus membaca dan menontonnya. Nah, terakhir, ukur kemajuan pemasaran. Setelah membuat semua konten yang diperlukan, sekarang saatnya untuk mengukur hasilnya. Ini dilakukan dengan melacak berapa banyak orang yang telah mengunjungi situs web atau melihat video. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada tantangan pemasaran online. Yang pertama, bersaing dengan merek dan perusahaan besar. Tantangan terbesar adalah bersaing dengan perusahaan-perusahaan top, jangkauan komunikasi mereka jauh lebih besar. Oleh karena itu, sulit bagi perusahaan kecil untuk tumbuh dan bertahan di pasar. Oke, kemudian perilaku pembelian yang tidak dapat diprediksi. Dengan munculnya internet, dunia telah menjadi satu pasar. Hal ini membuat konsumen memiliki informasi produk yang lebih baik dan juga lebih banyak pilihan yang tersedia di berbagai sektor. Oleh karena itu, perilaku pembelian konsumen sangat tidak dapat diprediksi. Kemudian, pasar yang berpusat pada konsumen. Pasar telah mengadopsi pendekatan yang berpusat pada konsumen dan ekspektasinya terus berkembang. Pelanggan mengharapkan personalisasi dan menyukainya ketika perusahaan benar-benar menawarkan produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini bisa tentu menjadi tantangan bagi perusahaan dan bisnis. Kemudian strategi konten. Membuat strategi konten adalah tantangan terbesar bagi merek karena platform media sosial
sangat dinamis dan audiensnya tersebar secara global. Yang terakhir ada tren dan pembaruan yang cepat berubah. Tren pemasaran digital penting dalam strategi pemasaran, tetapi ini adalah salah satu tantangan pemasaran digital terbesar untuk mengikutinya. Kedua, Google dan platform lain memperbarui algoritma mereka untuk menciptakan pengalaman yang lebih baik bagi pengguna. Namun, pembaruan tersebut menghambat upaya SEO dan SEM merek. Boleh di next. Oke, ini adalah solusi tantangan dari tantangan pemasaran online yang tadi. Yang pertama, ada analisis kebutuhan pelanggan. Mengatasi kebutuhan pelanggan melalui email atau chatbots adalah cara yang paling bagus untuk menghemat waktu dan tenaga. Email dan chatbots untuk pertanyaan pelanggan juga akan membuat mereka merasa didengar dan dihargai. Kemudian terus update dan tren terkini. Mengikuti pembaruan dan tren sangat penting. Memanfaatkan tren dalam pemasaran digital dan pembaruan di berbagai platform ini pasti akan membuat unggul. Tagar yang sedang tren juga merupakan cara yang bagus untuk ditemukan di media sosial dan sangat bagus untuk tujuan SEO. Oke, selanjutnya ada perencanaan media. Alokasi anggaran yang tepat merupakan bagian integral pemasaran. Tantangan bagi pemasaran digital adalah keterbatasan anggaran. Untuk promosi yang luar biasa, perencanaan media diperlukan. Laporan dan analisis berbasis data tentang ROI yang disajikan kepada klien sangat membantu bisnis. Kemudian teliti konten kompetitif. Pemasaran pendapat bahwa pemasaran digital adalah keuntungan karena semua jenis merek dan bisnis secara seragam memasarkan pada saluran yang sama. Tetapi juga merupakan tantangan karena bisnis kecil mungkin tidak dapat mengimbangi merek besar. Oleh karena itu, solusinya adalah meneliti konten pesaing dan mengambil inspirasi dari mereka. Yang terakhir ada upskill. Banyak perusahaan mulai berinvestasi meningkatkan keterampilan karyawan mereka sehingga mereka memiliki basis pengetahuan yang lebih luas dan juga mengarah pada produktivitas yang lebih tinggi. Ini juga dapat membantu karyawan untuk memahami pemasaran digital secara holistik daripada hanya satu bidang tertentu di lapangan. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis pemasaran online. Yang pertama ada Search Engine Marketing atau SEM. SEM adalah pendekatan pemasaran digital untuk meningkatkan visibilitas situs web di halaman hasil mesin pencari. Dengan menggunakan SEM, dapat beriklan dan membayar host bergantung pada trafik atau jumlah klik yang dihasilkan iklan. Hal ini membuat SEM menjadi pilihan ekonomis bagi pengiklan. Setiap pengunjung membantu dalam meningkatkan peringkat situs web melalui hasil pencarian organik. Kampanye SEO yang efektif memerlukan penelitian ekstensif tentang kata kunci dan potensi untuk membuat konten berkualitas tinggi dan bermakna berdasarkan kata kunci yang dipilih. Berikut ada beberapa konsep. Yang pertama, membantu dalam menarget audiens yang tepat melalui iklan yang dioptimalkan. Kemudian, dapat meningkatkan traffic website melalui iklan. Yang terakhir, dapat membantu meningkatkan kesadaran merek. Oke, kemudian di sini ada pay per click advertising. Pay per click atau PPC adalah strategi pemasaran di mana pemasar membayar penerbit, biasanya mesin pengiklan, pemilik situs web, atau jaringan situs web. Setiap kali pengunjung mengklik iklan di situs web. Beberapa manfaat dari pemasaran PPC yaitu hemat biaya, dapat disesuaikan dengan kebutuhan pemasaran tertentu, dan terakhir mudah dikolaborasikan dengan saluran pemasaran lainnya. Oke, kemudian ada pemasaran media sosial atau media sosial marketing. Pemasaran media sosial melibatkan penggunaan platform media sosial untuk memasarkan perusahaan serta produk dan layanannya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran merek, meningkatkan keterlibatan pelanggan, membangun loyalitas, dan menghasilkan prospek penjualan. Strategi pemasaran media sosial terdiri dari pemasaran organik dan iklan berbayar. Untuk mendorong minat dan loyalitas si klien, pemasaran media sosial organik berfokus pada pengembangan komunitas dan memperkuat hubungan dengan pelanggan. Sedangkan pemasaran media sosial berbayar adalah sekumpulan iklan yang secara kolektif
dapat membantu mencapai tujuan atau sasaran menggunakan aktivitas media sosial. Beberapa manfaat dari pemasaran media sosial adalah hemat biaya, peningkatan loyalitas merek, dan meningkatkan traffic situs web. Kemudian ada pemasaran konten atau konten marketing. Pemasaran konten adalah strategi yang melibatkan pengembangan dan berbagai artikel, video podcast, dan media lain yang relevan untuk menarik, melibatkan, dan mempertahankan audiens. Strategi ini dapat memposisikan sebuah institusi sebagai ahli di bidangnya dan meningkatkan kesadaran merek. Konten yang Anda kembangkan dapat mencakup artikel blog, e-book, studi kasus, video tutorial, dan lainnya. Beberapa manfaat dari pemasaran konten adalah peringkat yang lebih tinggi di mesin pencari, reputasi merek yang lebih baik, dan tingkat konversi yang lebih baik. Kemudian ada pemasaran email atau email marketing. Pemasaran email membantu tetap berhubungan dengan basis pelanggan, memperkenalkan produk atau layanan baru, memberikan diskon dan promosi, serta meningkatkan pengguna internet tentang penawaran merek. Dapat mengembangkan daftar email dengan berbagai cara, termasuk meminta alamat email pelanggan saat mereka melakukan pembelian atau menampilkan tombol bergabunglah dengan daftar email kami di situs web. Untuk membujuk pelanggan agar mendaftar dengan email, juga dapat menawarkan diskon atau voucher khusus. Beberapa manfaat dari pemasaran email adalah jangkauan luas, efektivitas biaya, dan pengembalian investasi yang baik. Yang terakhir ada pemasaran afiliasi atau affiliate marketing. Pemasaran afiliasi adalah strategi populer untuk menghasilkan pendapatan online yang signifikan dan mendorong penjualan. Jenis pemasaran ini melibatkan promosi produk atau layanan melalui blog, platform media sosial, atau situs web. Ketika seseorang membeli komoditas menggunakan tautan unik atau kode rujukan, orang yang memberi tautan atau rujukan itu menerima komisi dari perusahaan yang melakukan penjualan. Beberapa manfaat dari pemasaran afiliasi adalah efektivitas biaya, audiens yang luas, dan pengaturan dan implementasi yang mudah. Boleh di next? Oke, di sini ada contoh pemasaran online yang sukses di Indonesia. Yang pertama ada Tokopedia. Tokopedia menjadi salah satu perusahaan Indonesia yang berhasil menjalankan pemasaran digital. Perusahaan ini memanfaatkan SEM dan sosial media advertising sehingga bisa menjangkau target audiens yang luas. Selain itu, Tokopedia juga menggandeng boy group terkenal dari Korea yaitu BTS sebagai brand ambassador mereka. Tokopedia juga menyediakan hadiah merchandise BTS yang tentu sangat menarik minat konsumen, khususnya bagi para penggemar BTS. Oke, kedua ada Erigo. Erigo menjadi salah satu brand fashion lokal yang sukses menjalankan pemasaran digital dalam waktu sekejap. Awalnya Erigo menggunakan website dan media sosial sebagai saluran pemasaran digital mereka. Selanjutnya mereka berkolaborasi dengan Raffi Ahmad dan ternyata strategi ini berhasil. Mengingat popularitas Raffi Ahmad yang begitu besar, penjualan Erigo pun bisa meningkat tajam. Oke, yang ketiga ada Scarlett Whitening. Scarlett Whitening bisa sebesar sekarang bukan hanya karena ownernya seorang artis, namun strategi digital marketing yang mereka lakukan menjadi faktor utama produk ini dikenal secara luas. Scarlett Whitening melancarkan digital marketingnya menggunakan pemasaran media sosial dengan menggandeng selebritis dan influencer untuk mempromosikan produknya. Tak hanya itu, mereka juga melakukan affiliate marketing dengan cara menarik micro-influencer untuk memberikan ulasan positif atas produk mereka. Dari strategi tersebut, masyarakat percaya bahwa testimoni yang diberikan tersebut asli dan ini membuat reputasi Scarlett Whitening sangat positif. Setelah bisnis berkembang pesat, Scarlett Whitening mengganting publik figur Korea Selatan, yaitu Twice, Twice dan Song Joong Ki, sebagai brand ambassador mereka untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Boleh di next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Rizal, sorry nggak ada suaranya. Tes, tes. Kalau gini ada suaranya nggak? Masuk ya. Oke, sorry, maaf. Mungkin headphone-nya kendala ya. Oke, kita ulang. Di sini kita akan membahas tentang bagaimana sih perkembangan teknologi yang mulai menguasai lini kehidupan saat ini ya, sehari-hari terutama. Nah, seperti yang kita tahu ya, saat ini tuh perkembangan teknologi tuh makin pesat gitu loh, makin meluas juga, di mana sekarang tuh ada teknologi internet dan juga dunia maya yang merupakan teknologi yang menjadi tren saat ini di semua kalangan, kalangan muda, kalangan tua, dan juga kalangan anak-anak gitu loh. Nah, dengan internet semua orang dapat berkomunikasi tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi di mana dengan internet dan juga dunia maya ini kita tuh ada perubahan atau inovasi dalam berkomunikasi, di mana kita yang tadinya belum ada internet kita harus ketemu sama orang, tapi sekarang dengan internet kita bisa di mana aja dan kapan aja. Oke, ini tuh ada media dari jaringan komunikasi ya. Seperti yang kita tahu, banyak device yang bisa digunakan dalam berkomunikasi saat ini, terutama dan paling ramai adalah smartphone, komputer, laptop, dan juga berbagai perangkat sejenisnya. Oke, berhubungan dengan perkembangan teknologi tadi, di sini juga ada perkembangan gitu atau inovasi, di mana yang tadinya kita eh, melakukan sesi pemasaran itu secara offline atau face to face, dari pasar ketemu pasar, dari customer ketemu produsen, atau dari produsen ketemu customer. Sekarang dengan adanya perkembangan teknologi online ini kita bisa dimudahkan gitu loh, karena dengan teknologi online ini produsen bisa memasarkan produknya di berbagai platform seperti Shopee, Tokopedia, Instagram, dan juga TikTok Shop gitu. Jadi di mana komunikasi pemasaran bisa dilakukan melalui platform tersebut. Oke, di sini ada strategi komunikasi online dalam pemasaran produk, di mana penggunaan fitur pendukung media sosial seperti Instagram dan juga pemanfaatan promosi bisnis. Contoh lainnya adalah strategi pemasaran online pada TikTok Shop atau live shopping kalau kalian tahu, di mana hal tersebut tuh bisa apa ya? Bisa menjadi tren saat itu karena pendapatan para produsen atau pemilik usaha banyak juga kenaikannya berdasar dari fitur tersebut, dari lighting tersebut. Pembahasan mengenai gambaran anggaran berikut merupakan gambaran gambaran simple dari komunikasi pemasaran online, di mana pemilik usaha bisa membuat akun, bisa melakukan paid promote melalui kegiatan-kegiatan kecil, atau bisa melakukan paid promote yang sebelumnya tadi dipaparkan oleh teman saya melalui selebgram atau affiliate, dan juga sponsorship kegiatan. Di sini mungkin gambaran simpelnya adalah ketika pemilik usaha itu melakukan promosi sendiri menggunakan akun sosial media sendiri dari usaha itu, maka tarif atau biayanya itu terbilang gratis teman-teman, karena dan juga mungkin ada tambahan biaya
expense lainnya yaitu biaya internet, biaya paket data gitu teman-teman. Selanjutnya mungkin di sini ada agenda atau dari bagaimana sih cara kita memasarkan melalui akun-akun kecil atau akun-akun kegiatan terutama mahasiswa ya teman-teman. Seperti yang kita tahu juga mahasiswa kan banyak yang melakukan kegiatan paid promote terkait usaha orang lain, dan juga hal itu bisa dibilang cukup ampuh karena memang relasi dari orang-orang yang melakukan paid promote ini semakin meluas gitu teman-teman. Dan mungkin gambaran tarif biayanya itu sekitar 350.000 dalam sebulan. Selanjutnya itu ada kegiatan paid promote melalui selebgram atau affiliate, itu mungkin di kisaran 500.000 sampai 1 juta tergantung orang atau berbeda selebriti. Itu pasti ada rate-nya tersendiri buat melakukan paid promote atau yang biasa kita kenal itu endorsement. Nah, selanjutnya itu sponsorship kegiatan. Nah, sponsorship kegiatan ini tergantung teman-teman. Bisa kita melakukan apa namanya, promosi berupa in-kind atau berupa produk atau berupa fresh money teman-teman. Oke, di sini apa aja sih yang menjadi manfaat pengguna media sosial dalam komunikasi bisnis? Di sini dipaparkan ada 5 ya teman-teman. Ada 5, yaitu memberikan dampak kepada penyampaian informasi yang begitu cepat dan juga masif teman-teman. Seperti yang kita tahu, dengan adanya perkembangan teknologi ini, perkembangan informasi dan juga apa namanya, penyampaian informasi itu jadi makin cepat gitu teman-teman. Kayak dari dulunya harus ketemuan, sekarang ada platform yang menaungi gitu teman-teman. Seperti dari WhatsApp, dari Instagram, dan TikTok, dan juga masih banyak lagi. Lalu yang kedua adalah jangkauan lebih luas jika dibandingkan dengan media iklan lainnya seperti surat kabar dan juga media iklan lainnya teman-teman. Nah, seperti yang kita tahu ya, sekarang tuh di mana menurut saya pribadi iklan melalui televisi, melalui koran atau surat kabar atau tabloid gitu teman-teman, menurut saya itu udah kurang diperhatikan lagi karena yang saya sadari dari diri saya sendiri dan juga dari beberapa lingkungan dari saya, yaitu kebanyakan sekarang tuh orang-orang menggunakan smartphone-nya teman-teman, karena memang lebih compact, lebih simple, lebih itu menjadi manfaat dari penggunaan media sosial dalam komunikasi bisnis. Kenapa? Karena memang sekarang pasarnya itu banyak teman-teman, pasar dari media sosial karena banyak yang menggunakan itu. Nah, yang ketiga adalah menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Seperti yang kita tahu, teman-teman, apa namanya, ketika kita dihadapkan atau kita menggunakan sosial media untuk melakukan promosi, ya kita bakal menghemat waktu kita dan juga tenaga kita, karena kita nggak perlu repot-repot untuk bertemu langsung, nggak perlu repot-repot buat janjian sama orang, karena kita tinggal nge-share info melalui media sosial kita gitu teman-teman. Dan juga biayanya relatif murah karena banyak expense yang memang dipangkas gitu teman-teman, kayak seperti biaya ongkos dan juga lainnya. Dan yang keempat adalah manfaatnya, prosesnya lebih mudah. Kenapa prosesnya lebih mudah? Karena memang sejatinya perkembangan teknologi ini, perkembangan media online ini, memang segala dimudahkan teman-teman. Kita tinggal upload, kita tinggal
ya kita tinggal cari footage foto dan juga tinggal mencari bagaimana sih strategi caption yang baik gitu teman-teman. Yang kelima yang terakhir adalah kemudahan dalam segi controlling, di mana eh, ketika kita menggunakan teknologi pasti ada yang namanya rekam jejak teman-teman. Kalian pasti tahu rekam jejak karena memang sejatinya eh, ketika kita melakukan posting pada media sosial, eh, di situ kita dapat kemudahan dalam segi controlling teman-teman. Oke, berikut merupakan studi kasus yang akan dibahas oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya ini ada studi kasus. Pada presentasi kali ini kita akan menjelaskan penutupan JDID. Boleh di next. Oke, yang pertama kita akan menjelaskan profil JDID terlebih dahulu. Jadi JDID adalah anak perusahaan dari salah satu toko online terbesar di Asia, yaitu JD.com. Dilansir dari laman resmi, JDID pertama kali beroperasi di Indonesia pada November 2015 dengan mengemban misi Make the Joy Happen atau menghadirkan kebahagiaan. Saat ini layanan belanja daring ini memiliki 12 kategori produk, mulai dari produk ibu dan anak, perangkat elektronik, hingga produk luxury. Sebagai pendatang, bisnis JDID tergolong berkembang pesat. Hal itu tampak dari jumlah produk yang semula hanya 10.000 SKU pada 2015 menjadi sekitar 100.000 SKU pada akhir 2016. Jadi ID ini sendiri memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan e-commerce lainnya di Indonesia. Kelebihan pertama yaitu kualitas produk. Jadi ID terkenal karena menyediakan produk-produk berkualitas tinggi dari merek terkemuka, baik lokal maupun internasional. Mereka memiliki standar yang ketat dalam pemilihan produk untuk memastikan kepuasan pelanggan. Yang kedua adalah layanan pengiriman. Jadi ID menawarkan layanan pengiriman yang cepat dan andal melalui kerjasama dengan berbagai jasa pengiriman terkemuka di Indonesia. Mereka juga menawarkan opsi pengiriman gratis untuk sebagian besar produk. Yang ketiga adalah jaminan keaslian produk. Sebagai platform e-commerce yang terpercaya, jadi ID memberikan jaminan keaslian produk kepada pelanggan. Mereka bekerja sama langsung dengan merek-merek terkemuka untuk memastikan bahwa produk yang dijual adalah asli dan berkualitas. Yang keempat adalah pelayanan pelanggan. Jadi ID dikenal karena pelayanan pelanggannya yang responsif dan ramah. Mereka menyediakan berbagai metode komunikasi untuk membantu pelanggan dalam menyelesaikan masalah atau pertanyaan yang mereka miliki. Dan yang terakhir adalah program loyalty. Jadi ID memiliki program loyalitas yang menguntungkan bagi pelanggan mereka, seperti point reward dan diskon khusus untuk anggota tertentu. Hal ini membantu membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan dan mendorong mereka untuk terus berbelanja di platform JDID. Meskipun JDID memiliki banyak kelebihan, ada juga beberapa kekurangan yang perlu dipertimbangkan dibandingkan dengan e-commerce lainnya di Indonesia. Kekurangan JDID yang pertama adalah range produk yang lebih terbatas. Meskipun JDID menyediakan produk berkualitas tinggi, range produk mereka mungkin lebih terbatas dibandingkan dengan beberapa pesaingnya. Beberapa e-commerce lain mungkin menawarkan lebih banyak pilihan produk dalam berbagai kategori. Yang kedua adalah harga yang lebih tinggi. Kadang-kadang harga produk JDID bisa lebih tinggi dibandingkan dengan pesaingnya. Hal ini dapat menjadi faktor yang memengaruhi keputusan pembelian, terutama bagi konsumen yang mencari penawaran terbaik. Yang ketiga adalah ketersediaan produk lokal. Meskipun JDID menawarkan produk dari merek lokal, namun terkadang ketersediaan produk lokal di platform mereka mungkin tidak sebanyak e-commerce lain yang lebih fokus pada pasar domestik. Yang keempat adalah kurangnya promosi dan diskon. Beberapa pelanggan mungkin merasa bahwa JDID kurang agresif dalam menawarkan promosi dan diskon dibandingkan dengan beberapa pesaingnya. Hal ini dapat membuat konsumen memilih untuk berbelanja di tempat lain
yang menawarkan harga lebih murah. Boleh di next. Oke, mengutip dari keterangan laman resminya, JDID ini diperkirakan akan berhenti menerima pesanan per 15 Februari 2023. Sementara itu pada 31 Maret 2023, semua layanan maupun operasi akan dihentikan. Dalam riwayatnya, JDID hadir di Indonesia pada November 2015. Mereka diketahui sebagai anak perusahaan salah satu toko online terbesar asal Cina. Terbaru, mereka mengumumkan akan tutup permanen per 31 Maret 2023 mendatang. Padahal pada Desember 2022 lalu, JDID masuk jajaran e-commerce dengan trafik terbesar di Indonesia nomor 10. Adapun untuk alasan mengapa JDID menutup layanannya di Indonesia, kabarnya mereka ingin fokus kembali pada pertumbuhan bisnisnya di dalam negeri, yaitu Cina. Boleh di next. Oke, berikut adalah beberapa faktor yang memengaruhi mengapa JDID ini tutup. Yang pertama adalah kurangnya loyalitas temporer dengan promo dan diskon. Menurut Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, Bima Yudhistira, pasar di Indonesia terutama e-commerce B2C atau business to consumer mengandalkan loyalitas temporer dengan promo dan diskon. Sementara untuk JDID, ia melihat promo yang diberikan kurang sebesar dengan pesaing-pesaingnya. Yang kedua adalah kurangnya edukasi mengenai produk orisinil. Adanya sikap permisif pada konsumen digital di Indonesia, di mana artinya mereka membenarkan bahwa membeli barang palsu itu tidak masalah dan dianggap tidak melanggar aturan. Hal tersebut memang faktanya lebih menarik, karena adanya perbedaan harga yang sangat signifikan. Yang ketiga adalah kurangnya faktor marketing dibandingkan dengan pesaing lain. Tutupnya layanan JDID juga karena faktor marketing, di mana cara pemasarannya tidak semasif pemain papan atas. Meskipun di negara asalnya Cina, platform ini tergolong cukup besar. Tapi di Indonesia, biaya marketing dan pemasarannya tidak semasif dengan negara lainnya. Boleh next. Oke, yang lanjutannya keempat, pasar e-commerce di Indonesia dinilai sudah jenuh. Kenapa dibilang sudah jenuh? Karena e-commerce itu sifatnya makin mengerucut. Kedua atau tiga pemain besar yang produknya lengkap, pembayarnya lengkap, cara pengirimannya banyak bervariasi, sehingga konsumen ketika mendownload suatu aplikasi e-commerce, mereka keberatan untuk switching atau mengubah pilihannya ke e-commerce lain. Dan yang terakhir adalah kehabisan dana segar. Kehabisan dana segar karena suntikan dana dari investor dihentikan. Induk usaha JDID dan partnernya visinya sedang melakukan pengetatan kucuran dana sebagai dampak krisis global. Sementara JDID tidak kunjung mencapai profitable growth. Akibatnya, mereka melakukan refocusing dan melakukan prioritas ulang dengan pindah haluan ke pasar dalam negeri. Alasan-alasan seperti no market needs, flow business model, regulatory challenges, dan produk mistim jelas bukan menjadi faktor utama. Jadi ID tutup. Mengapa? Karena e-commerce lain seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli, dan Bukalapak telah terbukti sukses meraup pasar tanpa ganjalan faktor-faktor tersebut. Diketahui penutupan JDID merupakan keputusan induk usahanya JD.com yang ingin fokus di bisnis rantai pasok internasional dengan logistik dan pergudangan sebagai inti bisnisnya. Selain itu, mobilitas masyarakat saat ini sudah kembali normal, di mana banyak orang belanja di tempat fisik. Jadi kalau ada e-commerce yang tidak kuat untuk terus-menerus menarik dengan beberapa promo yang ditawarkan, maka bersiaplah untuk ditinggal konsumen. Boleh di next. Oke, yang terakhir adalah kesimpulan dari studi kasus tersebut. Penutupan JDID di Indonesia merupakan hasil dari beberapa faktor utama yang saling terkait.
Salah satunya adalah kurangnya loyalitas sementara konsumen terhadap platform tersebut yang mungkin dipengaruhi oleh pengalaman pengguna yang kurang memuaskan atau penawaran yang kurang menarik. Selain itu, kurangnya edukasi mengenai produk asli juga dapat menjadi faktor penting, karena konsumen semakin sadar akan pentingnya memilih produk orisinil dan berkualitas. Tidak ketinggalan, persaingan sengit di pasar e-commerce Indonesia juga menjadi tantangan besar bagi JDID, terutama dalam hal pemasaran. Faktor ini menyoroti pentingnya strategi pemasaran yang efektif untuk mempertahankan dan menarik pelanggan. Terakhir, habisnya dana segar juga dapat menjadi pukulan bagi keberlangsungan bisnis. Penutupan JDID mencerminkan dinamika pasar e-commerce yang sangat kompetitif dan pentingnya adaptasi terhadap preferensi konsumen serta kondisi pasar yang berubah-ubah. Oke, next. Oke, demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Untuk selanjutnya, boleh sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya dipersilakan untuk raise hand. Ayo silakan bangun semuanya, ayo. Ayo bangun. Bertanya, ayo. Silakan. Ayo yang kalau puasa harus lebih aktif ya. Ayo silakan bertanya. Raise hand-nya. Oke, sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang raise hand. Silakan ditunjuk oleh kelompok 6. Oke, Pak. Yang pertama boleh silakan Ezra Patricia. Sebelumnya terima kasih untuk kelompok 6. Saya izin bertanya, bagaimana agar advertising berhasil menaikkan target penjualan yang tepat dan pada target pasar? Terima kasih. Oke, untuk pertanyaannya kita tampung terlebih dahulu. Yang selanjutnya, Salwa Nur Amalina. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya selalu izin bertanya, dalam memilih platform periklanan dan pemasaran untuk bisnis e-commerce, menurut kalian faktor-faktor apa aja yang penting untuk dipertimbangkan? Terima kasih. Oke, terima kasih juga. Selanjutnya, Abinaya. Oke, terima kasih untuk kelompok penyaji atas kesempatannya. Saya Binaya izin bertanya, menurut kelompok kalian ada nggak sih kendala atau tantangan yang mungkin dihadapi dalam penerapan strategi alat periklanan dan bagaimana solusi untuk mengatasinya? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Boleh selanjutnya Asti Febrianti. Oke, terima kasih untuk kelompok 6 atas pemaparan materinya. Saya Asti Febrianti izin bertanya, bagaimana pengguna data analitik dapat meningkatkan efektivitas kampanye pemasaran e-commerce dan boleh diberikan contoh strategi konkret yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan penggunaan data analitik dalam konteks pemasaran e-commerce. Itu aja, makasih. Oke, terima kasih juga. Berikutnya silakan Julio Matthew. Baik, terima kasih untuk kelompok atas pemaparan materinya dan kesempatan untuk bertanya. Pertanyaannya, gimana sih cara bisnis kecil kayak UMKM ini memanfaatkan e-commerce marketing dan advertising? Sekian pertanyaannya, apakah sudah jelas? Sudah, David silakan. Baik, terima kasih kelompok 6 atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, menurut pendapat kalian, bentuk atau tipe ads apa yang secara keseluruhan itu paling efektif dan efisien dalam harga ya, untuk menjangkau konsumen potensial yang digunakan dalam e-commerce? Terima kasih. Oke, terima kasih juga. Selanjutnya silakan Zikri Alamsyah. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, jadi bagaimana tanggapan kalian mengenai ads dari perusahaan e-commerce
yang diposting pada aplikasi sosial media seperti YouTube gitu. Apakah hal tersebut bisa berdampak besar untuk promosi perusahaan? Karena dari beberapa survei ada yang mengatakan bahwa penikmat sosial media itu terkadang risih dengan munculnya ads dalam aplikasi sosial media. Bahkan mereka itu cenderung ingin segera buru-buru menutup ads yang muncul. Itu aja. Terima kasih. Oke, sepertinya sudah semua pertanyaannya. Mohon beri kami waktu untuk diskusi sebentar. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Julio. Tadi pertanyaannya, bagaimana cara bisnis kecil memanfaatkan e-commerce, marketing, dan advertising? Sebenarnya ada banyak banget caranya, tapi saya menjelaskan yang utamanya saja. Yang pertama itu bisa pilih platform e-commerce yang tepat. Platform seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Bukalapak menawarkan akses ke jutaan pelanggan potensial dengan daya setup yang rendah. Kemudian bisa juga dengan optimalkan toko online Anda, gunakan foto produk yang berkualitas tinggi dan deskripsi produk yang jelas. Tawarkan berbagai pilihan pembayaran dan metode pengiriman. Kemudian lakukan paid advertising, menggunakan Google Ads, Facebook Ads, dan Instagram Ads untuk menargetkan pelanggan potensial. Buat iklan yang menarik dan relevan dengan target pasarnya. Kemudian bisa memanfaatkan media sosial. Buat akun media sosial untuk bisnis Anda dan bagikan konten yang menarik dan informatif. Gunakan influencer marketing bisa juga untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Dengan memasukkan e-commerce marketing dan advertising secara efektif, bisnis kecil dapat meningkatkan peluang mereka untuk sukses di era digital ini. Apa sudah terjawab, Julio? Baik, sudah terjawab. Terima kasih, Febrian. Oke. Untuk selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Abi. Tadi pertanyaannya, apa kendala atau tantangan yang mungkin terjadi dalam penerapan strategi alat periklanan dan bagaimana solusi mengatasi kendala tersebut? Untuk strategi yang pertama yaitu penargetan yang tepat, memiliki kendala yaitu keterbatasan anggaran. Alasannya, anggaran yang terbatas bisa membatasi kemampuan untuk menjangkau target audiens yang tepat. Untuk solusinya yaitu manfaatkan strategi penargetan yang lebih spesifik dan efisien, serta lakukan pengoptimalan anggaran periklanan untuk mendapatkan hasil maksimal. Untuk strategi yang kedua yaitu integrasi multi-channel, memiliki kendala yaitu kesulitan sinkronisasi pesan dan branding. Alasannya, mengintegrasikan pesan dan branding secara konsisten di berbagai saluran pemasaran bisa menjadi tantangan. Untuk solusinya, kembangkan panduan brand yang jelas dan kohesif, serta gunakan alat manajemen pemasaran multi-channel untuk memastikan konsisten pesan dan tampilan merek di semua saluran. Untuk strategi yang ketiga yaitu personalisasi konten, memiliki kendala yaitu kekhawatiran privasi dan keamanan.
Alasannya, menggunakan data pribadi pengguna untuk personalisasi iklan bisa menimbulkan masalah privasi dan keamanan. Untuk solusinya yaitu patuhi regulasi privasi data yang berlaku dan prinsip-prinsip etika periklanan, serta kembangkan kebijakan privasi dan keamanan data yang ketat untuk melindungi informasi pengguna dan membangun kepercayaan. Untuk strategi yang terakhir yaitu analisis dan pemantauan kinerja memiliki kendala, yaitu keterlambatan data. Alasannya, informasi kinerja yang tidak real time atau terlambat bisa menghambat pengambilan keputusan cepat. Untuk solusinya, pilih platform analitik dan pemantauan kinerja yang menyediakan data real time atau hampir real time, serta gunakan dashboard dan laporan otomatis untuk memantau dan menganalisis kinerja kampanye secara kontinu. Apakah sudah cukup menjawab, Abi? Sudah sangat menjawab. Terima kasih, Gustian. Izin menjawab pertanyaan dari Ezra. Ezra tadi bertanya, jelaskan bagaimana advertising berhasil menaikkan penjualan dan tepat pada target pasar. Sebelumnya, makasih Ezra atas pertanyaannya, sangat bagus. Sebelumnya mau jelasin bedanya apa itu advertising sama marketing. Kalau marketing itu dia pengertiannya tuh ke proses itu tuh mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian untuk menciptakan komunikasi kepada pelanggan. Sedangkan kalau advertising itu dia lebih ke iklan secara spesifik. Entah itu iklan elektronik, media cetak, atau kayak offline gitu. Terus di sini advertising, gimana sih advertising bisa menghasilkan atau menaikkan penjualan yang tepat pada target pasar sendiri pada iklan yang mana itu sendiri, inti dari iklan itu sendiri adalah persepsi. Artinya iklan itu mengubah persepsi secara komunikasi. Yang pertama itu dia advertising meningkatkan kesadaran merek. Kalau kesadaran terhadap suatu merek itu udah disadari oleh pelanggan atau udah pop-up gitu di benak yang bisa dibeli oleh pelanggan. Kemudian yang kedua, kenapa advertising itu bisa menaikkan penjualan? Itu kan berarti pelanggan tersebut menciptakan citra baik oleh produk tersebut. Dia kayak menciptakan citra baik yang ingin ditampilkan oleh produk tersebut. Kemudian yang ketiga, iklan atau advertising itu sebagai media komunikasi untuk menginformasikan bahwa produk tersebut memiliki manfaat dan bisa menjadi solusi dari masalah-masalah pelanggan. Kenapa? Jadi itu ada 3 hal kenapa advertising bisa menaikkan penjualan atau target penjualan. Advertising sendiri kan atau periklanan itu dibentuk atau dibuat berdasarkan target konsumen, yaitu demografis, psikografis, dan perilaku pembelian. Jadi advertising itu dibentuk atau diproduksi itu sesuai segmentasi pasarnya masing-masing, jadi bisa mempengaruhi persepsi orang atau pelanggan agar mereka dapat membeli produk tersebut. Gimana sih kita tahu kalau advertising itu berhasil untuk meningkatkan penjualan? Biasanya kita akan melihat gimana respon dari pasar tersebut. Apakah pasar tersebut memiliki respon positif terhadap brand yang kita bangun dari advertising? Kemudian apakah penjualan itu meningkat? Dan juga apakah produk tersebut nempel atau jadi heart of mind atau top of heart oleh pelanggan.
Mungkin saya ingin mencoba langsung menjawab pertanyaannya dari Salwa. Tadi Salwa kan bertanya. Sebelumnya terima kasih Salwa karena sudah berpartisipasi dalam bertanya. Jadi tadi pertanyaan Salwa itu adalah dalam memilih platform periklanan dan pemasaran untuk bisnis e-commerce, menurut kelompok kami, faktor-faktor apa saja yang penting untuk dipertimbangkan. Jadi menurut diskusi kelompok kami, faktor-faktor yang penting untuk dipertimbangkan dalam platform periklanan dan pemasaran untuk bisnis e-commerce itu yang pertama pastinya target audiens. Jadi pemilihan platform ini harus mempertimbangkan gitu apakah platform tersebut memiliki audiens yang sesuai dengan target pasar dari bisnis e-commerce yang kita jalanin gitu. Contohnya kayak target pasar kita nih adalah kaum milenial contohnya gitu. Eh, Secara dasar tuh kaum milenial kan biasanya lebih aktif di online shop kan. Jadi secara online gitu. Maksudnya terus platform yang kita tuju untuk pemasaran ya contohnya kayak TikTok, Instagram itu lebih cocok untuk pemasaran karena platformnya dipakai kebanyakan sama anak muda untuk mencari produk atau mencari apapun itu di online biasanya. Terus yang kedua ada jenis konten. Jadi kita tuh sebagai pelaku bisnis, hitunglah kita perlu mempertimbangkan jenis konten yang ingin kita bagikan gitu. Apakah platform tersebut cocok untuk konten tersebut? Misalnya jika kita ingin menampilkan produk-produk melalui foto atau video yang menarik, mungkin platform yang cocok buat pemasaran tersebut ya Instagram juga termasuk, terus Facebook atau YouTube juga bisa karena kan di YouTube kita bisa ngupload pemasaran dari produk-produk kita gitu. Terus yang selanjutnya ada biaya. Jadi biaya periklanan ini merupakan faktor penting juga yang perlu dipertimbangkan. Platform seperti Facebook Ads, terus Instagram Ads, terus juga ada Google Ads itu menawarkan model pembayaran berbasis tayangan gitu, yang memungkinkan kita tuh bisa mengontrol anggaran periklanan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial dari bisnis kita. Terus yang selanjutnya ada matriks kinerja. Jadi penting untuk kita memilih platform yang menyediakan matriks kinerja yang relevan untuk mengukur efektivitas kampanye periklanan kita gitu. Ya contohnya tadi balik lagi kayak Facebook Ads atau Google Ads yang menawarkan berbagai metrik seperti tingkat konversi, eh, yang contohnya kayak klik through rate kayak atau CTR atau CPC yang dapat membantu kita tuh mengukur tentang return on investment-nya pada kampanye bisnis kita gitu. Terus yang terakhir mungkin kemudahan untuk dimengerti pengguna itu salah satu juga faktor pentingnya karena memilih platform yang mudah dimengerti dan digunakan itu juga sangat kadang-kadang nggak dianggap penting gitu sama pelaku bisnis. Padahal sebenarnya itu penting karena platform yang kompleks atau sulit digunakan itu kadang dapat menghambat efektivitas dari pemasaran kita gitu. Di Indonesia contohnya kayak Shopee. Jadi Shopee itu platform e-commerce yang menawarkan antarmuka atau intuitif atau COD yang mudah dimengerti baik dari pelanggan maupun si pelaku bisnis tersebut. Mungkin itu aja. Gimana Salwa? Apakah terjawab pertanyaannya? Iya, sudah terjawab sekali. Terima kasih, Dito. Terima kasih kembali Salwa. Oke, saya izin melanjutkan dari pertanyaannya. Selanjutnya pertanyaan dari Zikri. Oke, sebelumnya terima kasih pada Zikri karena telah bertanya. Pertanyaannya itu, bagaimana tanggapan kalian mengenai ads dari perusahaan e-commerce yang diposting pada aplikasi sosial media seperti YouTube? Apakah hal tersebut bisa berdampak besar untuk promosi perusahaan? Karena dari beberapa survei mengatakan bahwa penikmat sosial media terkadang risih dengan munculnya ads dalam aplikasi sosial media, bahkan mereka cenderung ingin segera buru-buru menutup ads yang muncul. Oke, jadi kalau ditanya berdampak besar atau enggaknya itu bisa dibilang mungkin biasa aja, nggak terlalu signifikan. Kenapa begitu? Karena memang promosi-promosi lewat sosial media ini agak sulit. Kita sebagai pihak perusahaan harus dengan sangat
menyesuaikan preferensi dan juga perilaku dari target konsumennya. Terus juga iklan yang mengandung itu harus relate dengan si calon konsumen dan juga konten yang dimuat itu harus menarik. Nah, kalau perusahaan udah nerapin itu semua, maka bisa dibilang dampaknya bisa jadi lebih besar bagi perusahaan. Karena perusahaan ini bisa menjangkau calon konsumen potensial yang memiliki minat dan kebutuhan sesuai dengan produk atau layanan yang ditawarkan. Jadi nanti si calon target ini, calon target konsumen ini, yang nonton atau melihat video ads dari perusahaan nggak akan merasa risih dan terganggu karena produk atau layanannya sesuai dengan yang mereka inginkan. Mungkin itu aja. Apakah terjawab, Jikri? Oke, sangat terjawab Ivan. Terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, di sini saya mau menjawab pertanyaan dari Asti. Gimana tadi Asti nanya bagaimana sih penggunaan data analitik dapat meningkatkan efektivitas kampanye pemasaran e-commerce dan berikan strategi konkret yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan penggunaan data analitik dalam konteks pemasaran e-commerce. Ya, seperti yang kita tahu ya, kita pernah belajar yang namanya forecasting ya, di mana di situ menggunakan data analitik juga gitu. Jadi penggunaan data analitik ini cukup efektif karena bisa memforecast dari apa namanya data yang didapat data analitik bisa membantu kita dalam mengidentifikasi tren dan kegiatan pelanggan gitu, terus mengoptimalisasi produk dan harga serta mengidentifikasi peluang penjualan tambahan. Nah, mungkin setelah itu ada contoh strategi konkret ya dari penggunaan konteks pemasaran di mana di sini ada beberapa gua mengoptimalisasi produk dan harga, ketiga mengidentifikasi penjualan, keempat mengoptimalkan kampanye pemasaran, kelima mengoptimalkan manajemen inventory, yang terakhir adalah mengoptimalkan pengalaman pelanggan. Mungkin itu aja yang bisa disampaikan. Apakah cukup? Asti? Sudah sangat terjawab. Terima kasih, Rijal. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari David. Jadi pertanyaan David itu, menurut kelompok kalian, bentuk tipe ads apa yang secara keseluruhan paling efektif dan efisien menjangkau konsumen potensial untuk digunakan dalam e-commerce? Jadi perlu diketahui setiap tipe iklan memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Namun secara keseluruhan, video ADS cenderung menjadi yang paling efektif dan efisien dalam menjangkau konsumen potensial dalam e-commerce. Video ADS memiliki kemampuan untuk menarik perhatian pengguna dengan cara yang lebih menarik dan interaktif daripada jenis iklan lainnya. Mereka juga mampu menyampaikan pesan yang kompleks dalam waktu yang singkat, sehingga cocok untuk menampilkan produk atau layanan e-commerce dengan detail yang cukup. Contoh nyata dari efektivitas video ADS dapat dilihat dari kampanye iklan di YouTube maupun di sosial media lainnya oleh beberapa perusahaan e-commerce terkemuka. Misalnya sebuah perusahaan fashion online dapat membuat video pendek yang menampilkan model memakai produk-produk terbaru mereka dengan gaya yang menarik dan trendy. Video tersebut dapat menarik perhatian pengguna dengan cepat dan efektif, menampilkan produk-produk mereka, sehingga mendorong konversi dan penjualan. Dengan demikian, video ADS
dapat menjadi pilihan yang paling efektif dan efisien dalam menjangkau konsumen potensial dalam e-commerce. Jadi seperti itu. Apakah sudah menjawab, David? Sudah menjawab. Terima kasih, Ibnu. Baik, sama-sama, David. Oke, demikian presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Apabila ada yang ditambahkan, dimohon pada Pak Agung Krisnamurti. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Agung, sesi pertanyaannya sudah selesai. Kan sudah semua ya tadi. Tidak ada lagi yang Tidak ada lagi pertanyaan. Baik, untuk kelompok ini saya kasih nilai 90 ya. Sebetulnya presentasinya itu lama sekali. Mohon maaf tadi saya kelempar karena HP saya ternyata overheat ya. Ada ternyata di mobil, kalau di dashboard itu ternyata ini overheat. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, bagaimana kita mau tempur untuk kelompok 7, pertemuan ke-7? Apakah minggu depan secara daring atau minggu ini juga, silakan. Bagaimana PJ? Baik, nanti saya diskusikan dengan teman kelas dulu, Pak. Ya, kalau misalnya minggu depan kita seperti biasa hari Kamis jam 10, ya kan, daring ya, karena mungkin udah ada yang pulang kampung gitu ya, atau dalam perjalanan mudik ya, atau sudah nggak konsentrasi lagi karena disuruh bantu bikin apa gitu kan, kastengel gitu atau nastar gitu ya, silakan diatur saja minggu depan ya. Berarti kita positif UTS-nya setelah Lebaran ya. Iya, baik Pak. Oke ya. Ya, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Sama-sama.